lagi untuk kita semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak Ahmad Isneni pada materi Matematika Peminatan di kelas 12 MIPA. Yang kemarin kalian belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan turunan fungsi trigonometri, ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah agar kita bisa menerapkan konsep turunan fungsi trigonometri dalam permasalahan sehari-hari. Nah, saksikanlah video berikut. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di Discord. Semangat! Pertemuan kelima Matematika Peminatan kelas 12. Penerapan fungsi trigonometri ya dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di buku halaman 100 ya. Jadi kita langsung ya menjelaskan sedikit di buku ini. Ada pertanyaan dari temanmu kemarin dari buku ya, dia nanya, "Pak, itu bagaimana dapat cos θ-nya sama dengan 2/π ya?" Jadi jika ingin memahami, perhatikan bukunya ya. Itu ada soalnya, sebuah rumah panggung ditopang bla bla bla. Jadi kita langsung ambil aja segitiganya ya. Segitiganya seperti ini. Langsung kita ambil segitiganya seperti ini. Oke. Nah, ini panjang tangganya terbagi dua, U dan V. Ini diketahui 2, diketahui 2. Ini diketahui namanya θ. Boleh ya, kita misalkan ini namanya X. Namakan aja ini A, ini B, ini C ya. Perhatikan, dari segitiga A, B, C, ingat perbandingan trigonometri bahwa yang namanya sin θ adalah perbandingan sisi depan dibanding dengan sisi miring. Depannya adalah 2, miringnya adalah U. Tapi kita buat 2/U ya, tukar tempat. Maka diperoleh di sini U adalah 2/sin θ. Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh cos. Cos θ-nya adalah sami ya, perbandingan sisi samping per sisi miring. Berarti sampingnya adalah X, miringnya adalah U. X/U. Nah, jadi di buku kan cosnya itu adalah 2/V. Bagaimana? Anggap namain lagi D, ini namanya E. Kalau kita lihat dari segitiga ADE, diperoleh itu nilai cosnya, cos θ-nya sa/mi. Sa-nya adalah 2 tambah X, mi-nya adalah U tambah V. Nah, jadi bagaimana dapat 2/V? Jangan dibilang, ini Pak, matikan dia X sama U-nya, tinggal hasilnya 2/V. Oh enggak, kebetulan ya. Kita menggunakan kesebangunan yang sudah kita pelajari di matematika wajib ya. Itu ini per ini itu sama dengan ini per ini. Berarti kita tulis U/V itu sama dengan X/2. Jadi tukar tempat 2 dan U-nya sehingga diperolehlah X/U itu sama dengan 2/V. Sehingga X/U di sini gantilah dengan 2/V. Tukar tempat ya, maka dari sini diperolehlah P sama dengan 2/cos θ. Nah, dari situlah dapatnya cos θ-nya adalah P-nya adalah 2/cos θ ya. Kemudian kan diminta adalah panjang tangga, berarti U ditambah dengan P, berarti sama dengan 2/sin θ ditambah dengan 2/cos θ. Dan itulah selanjutnya langkah-langkahnya sesuai dengan yang di buku. Diturunkan, dapat dia X-nya, kemudian gantikan ke soal. Nah, sekarang kita akan membahas soal lanjutannya di latihan halaman 111 ya. Soal latihan halaman 111. Itu soal yang nomor 3. Nah, soal ini sering keluar di soal ujian, pernah keluar di soal PTN ya sekali, dan pernah keluar di soal USBN SMA sekali ya. Nah, jadi soalnya itu adalah sebuah pancuran atap logam. Jadi kalau kita membilangkan di orang Indonesianya itu disebut dengan talang air ya. Bisa kalian bayangkan talang air berbentuk seperti itu ya. Jadi kalau kita pandang dari depan,
seperti inilah bentuk talang airnya. Nah, ya, bisa dipahami ya. Nah, jika dihubungkan seperti ini akan berbentuk sebuah trapesium sama kaki. Lihat dulu yang diketahui. Panjang sisinya adalah 3. Berarti ini 3, ini 3, ini 3. Ini kalau kita anggap namanya T, maka ini juga T. Anggap namanya ini X, maka tarik kemari, ini juga namanya X. Ini juga namanya X. Ini 3, ya. Anggap di sini sesuai dengan gambar namanya theta. Kita keluarkan segitiganya. Ini theta, ini T, ini X, ini 3, ya. Kembali ke trigonometri. Maka sin theta demi di 3 per T per 3. Dari sini diperoleh T-nya sama dengan 3 kali sin theta. Kemudian cos theta sami, berarti X per 3. Diperoleh X-nya sama dengan 3 cos theta. Nah, kemudian kita kembali ke yang gambar. Kan diminta volumenya ini agar maksimum. Jadi volumenya ini adalah berbentuk trapesium. Agar dia maksimum, maka luasnya ini dia harus maksimum. Ya, trapesiumnya itu luas trapesium yaitu jumlah sisi yang sejajar, ya, dibagi 2 kali dengan tinggi. Nah, sisi yang atas panjangnya adalah 3 ditambah dengan 2x. Sisi yang bawah panjangnya adalah 3 dibagi dengan 2 kali dengan t, ya. Hasilnya adalah 6 tambah 2x per 2 kalikan dengan t atau menjadi 3 tambah x. Tahu ya dari mana 3 tambah x? 6 bagi 2 3, 2x bagi 2 itu x kali t. Nah, gantikan lagi t-nya dengan sin dan x-nya dengan cos. Maka kita peroleh luasnya itu adalah buka kurung 3 ditambah x-nya 3 cos theta kali t-nya 3 sin theta. Kita kali masuk ke dalam, ya, maka diperoleh ini hasilnya adalah sama dengan 9 sin theta ditambah 9 sin theta cos theta. Dengan menggunakan sudut rangkap, kita bisa mempersingkat, ya, bentuk dari sin theta cos theta itu menjadi 9 per 2 sin 2 theta. Ya. Ingat, karena yang diminta adalah maksimum, berarti syarat dia maksimum, turunan pertamanya sama dengan 0. Turunkan. Apa turunan dari 9 sin? Turunan dari 9 sin adalah 9 cos theta. Turunan dari sin 2 theta adalah 2 cos 2 theta, ya, sama dengan 0. Habis. Berarti hasilnya 9 cos theta tambah 9 cos 2 theta sama dengan 0. Kita pindah halaman, ya. Oke, kita tulis lagi dulu sini. 9 cos 2 theta ditambah dengan 9 cos theta sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 9. Cos 2 theta ditambah dengan cos theta sama dengan 0. Dengan menggunakan sudut rangkap, diperoleh cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta dikurang dengan 1. Tambah dengan cos theta sama dengan 0. Menjadi 2 cos kuadrat theta tambah dengan cos theta dikurang dengan 1. Apakah ini bisa difaktorkan? Ternyata ini bisa difaktorkan, ya. Dia bentuknya seperti ini. Ini 1, ini 1 sama dengan 0. Ini dikali-kalikan, ini tambah, ini yang kurang, ya. Sehingga kita peroleh dari sini peroleh 2 cos theta-nya sama dengan 1. Apalah dia cos theta-nya sama dengan setengah. Ke sini cos theta-nya sama dengan min 1. Seperti yang kita ketahui, min 1 itu adalah nilai dari cos 180. Jadi setelah dia, maka theta-nya sama dengan 180. Ini tidak memenuhi, ya. Nanti ini tanya, kenapa tidak memenuhi? Jangan dibilang ini ada ya di pilihan, ya, jawabannya, ya. Nah, jangan ini pokoknya tunggu alasan nih. Ini alasan seru nih, pasti. Apa yang kalian jawab nih alasannya. Nah, sekarang cos theta sama dengan setengah. Cos berapa yang setengah? Ini cos 60. Habis-habis
maka diperolehlah tetanya sama dengan 60, atau ini hasilnya adalah Pi per 3. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi ini pernah keluar di soal PTN dan soal USBN. Demikianlah materi hari ini. Bagaimana anak semuanya? Video penjelasan tadi tentang materi kita penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan. Ya. Sebagai kesimpulannya adalah setiap ada masalah sehari-hari yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri, kita harus bisa menyatakannya ke dalam kalimat matematika. Ya. Setelah itu, ingat, jika diminta nilai maksimum atau nilai minimum, maka kita bisa menggunakan sifat turunan pertama sama dengan 0. Nah, banyaklah untuk mengerjakan soal-soal latihan agar bisa lebih memahami materi kita hari ini. Nah, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan